Saya bilang tidak mau. Kalimat singkat itu diucapkan tanpa ragu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Bukan dalam percakapan tertutup, bukan pula dalam forum diplomatik yang penuh basa-basi, melainkan di hadapan publik pada acara hilirisasi dan transisi energi menuju Indonesia Emas di The Westin Jakarta, Selasa 9 Mei 2023. Kalimat tersebut ditujukan langsung kepada Singapura, negara tetangga yang selama ini dikenal sebagai mitra ekonomi penting Indonesia, yang menyatakan minat hanya untuk mengimpor listrik bersih berbasis energi baru terbarukan dari Indonesia. Dengan nada tegas, Luhut memastikan satu hal, pemerintah Indonesia menolak. Pernyataan itu segera memantik perhatian luas, bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena gaya penyampaiannya. Hubungan Indonesia dan Singapura selama ini dikenal relatif stabil, pragmatis, dan saling menguntungkan, meski kerap menyimpan ketegangan di balik layar. Namun, jarang sekali penolakan disampaikan secara terbuka, apalagi dengan bahasa sekeras itu. Dalam satu momen, isu energi berubah menjadi simbol perlawanan terhadap pola hubungan ekonomi lama yang dianggap tidak adil. Listrik hijau tidak lagi sekadar soal transisi energi, tetapi soal harga diri, kedaulatan ekonomi, dan arah masa depan Indonesia. Masalah yang dihadapi pemerintah bukanlah permintaan impor listrik itu sendiri, melainkan logika ekonomi di baliknya. Singapura hanya mau membeli listrik bersih dari Indonesia, bukan membangun industri atau fasilitas produksi energi di dalam negeri. Bagi Singapura, skema ini sangat rasional. Negara kota tersebut memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya alam. Untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon dan mempertahankan daya saing industrinya, impor listrik hijau menjadi solusi paling efisien. Dengan energi bersih dari Indonesia, Singapura bisa mengoperasikan pusat data, kawasan industri, dan fasilitas manufaktur berteknologi tinggi dengan ongkos kompetitif, sekaligus menjaga citra sebagai negara ramah lingkungan. Namun bagi Indonesia, skema itu justru problematik. Luhut menilai bahwa poin positif dari energi baru terbarukan justru akan lari ke Singapura. Energi hijau bukan hanya soal listrik, tetapi soal nilai tambah ekonomi yang menyertainya. Negara yang memiliki pasokan listrik bersih dan murah akan menjadi magnet investasi industri masa depan. Jika Indonesia mengekspor listrik hijau secara mentah, maka negara ini hanya mendapatkan pendapatan dari penjualan energi, sementara Singapura menikmati efek lanjutan berupa pertumbuhan industri, lapangan kerja berkualitas tinggi, dan penguasaan teknologi. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, hal ini dianggap merugikan. Indonesia tengah berusaha keluar dari jebakan negara pemasok bahan mentah. Agenda hilirisasi digencarkan agar sumber daya alam diolah di dalam negeri dan menghasilkan nilai tambah maksimal. Transisi energi seharusnya menjadi bagian dari agenda besar ini. Energi terbarukan tidak boleh diperlakukan seperti komoditas mentah yang dijual keluar, melainkan sebagai fondasi industrialisasi nasional. Inilah inti keberatan pemerintah. Analisis terhadap pernyataan Luhut menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara pemerintah memandang hubungan ekonomi regional. Selama puluhan tahun, relasi Indonesia dan Singapura diwarnai oleh ketimpangan struktural. Singapura berkembang menjadi pusat keuangan, perdagangan, dan industri bernilai tambah tinggi, sementara Indonesia kerap berada di posisi penyedia bahan baku, energi, dan pasar. Banyak komoditas Indonesia diekspor ke Singapura, diproses atau diperdagangkan ulang, lalu dijual ke pasar global dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Pola ini menciptakan keuntungan besar bagi Singapura, tetapi tidak selalu sebanding bagi Indonesia. Dalam konteks energi, pola serupa berpotensi terulang. Singapura ingin mengimpor listrik hijau dari Indonesia mulai 2025 sebesar 600 megawatt. Jumlah ini akan meningkat menjadi 1.200 megawatt pada 2027. Angka tersebut cukup besar untuk menopang berbagai sektor strategis, terutama pusat data yang kini menjadi tulang punggung ekonomi digital global. Dengan pasokan energi hijau, Singapura dapat menarik investasi teknologi global yang mensyaratkan penggunaan energi bersih. Sementara itu, Indonesia hanya menjadi pemasok energi tanpa menikmati industrialisasi yang menyertainya. Padahal, Indonesia sendiri masih membutuhkan listrik hijau dalam jumlah besar untuk mendorong transformasi industrinya. Banyak investor global kini mensyaratkan pasokan energi bersih sebelum menanamkan modal. Kawasan industri yang tidak mampu menyediakan listrik hijau beresiko ditinggalkan. Jika kapasitas listrik EBT justru diekspor, maka peluang Indonesia untuk menjadi tujuan investasi industri hijau akan semakin kecil.
Inilah alasan mengapa Luhut menyebut permintaan Singapura berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia. Isu ini juga berkaitan dengan proyek-proyek energi besar yang sedang dan akan dibangun. Salah satu yang paling mencolok adalah PLTA Kayan di Kalimantan Utara. Dengan kapasitas mencapai 9.000 MW, proyek ini dirancang sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia. Potensi listrik sebesar itu seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan. Smelter, industri berbasis mineral, hingga manufaktur berenergi bersih dapat tumbuh di sekitar pembangkit tersebut. Namun, muncul rencana agar sebagian listriknya dijual ke luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura. Bagi pemerintah, ini menjadi sinyal bahaya bahwa agenda industrialisasi bisa terganggu. Dalam forum tersebut, Luhut tidak hanya menolak, tetapi juga mengajukan alternatif yang lebih strategis. Ia meminta Singapura membangun pabrik dan fasilitas industri secara masif di Indonesia. Dengan demikian, listrik EBT tetap digunakan di dalam negeri, sementara Singapura tetap mendapatkan manfaat energi bersih. Skema ini dianggap sebagai solusi win-win. Indonesia memperoleh investasi, lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri, dan transfer teknologi. Singapura tetap bisa mempertahankan daya saing industrinya dan memenuhi standar lingkungan global. Namun pernyataan Luhut yang keras bahkan menyebut Singapura brengsek dan menganggap Indonesia bodoh mengungkapkan ketegangan yang lebih dalam. Pernyataan ini mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap pola hubungan ekonomi yang selama ini dianggap timpang. Luhut menyinggung soal tender-tender yang kerap dimenangkan perusahaan asing, sementara perusahaan Indonesia kalah bersaing. Dalam pandangannya, Indonesia terlalu sering mengalah demi menjaga hubungan baik, tetapi justru dirugikan dalam jangka panjang. Dari sudut pandang hubungan bilateral, sikap tegas ini tentu membawa implikasi. Singapura adalah salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Banyak perusahaan Singapura beroperasi di Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Penolakan ekspor listrik EBT bisa memicu negosiasi ulang dan bahkan ketegangan diplomatik. Namun di sisi lain, sikap ini juga memperjelas posisi tawar Indonesia. Energi bersih kini menjadi komoditas strategis yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Dampak ekonomi dari kebijakan ini bersifat dua sisi. Dalam jangka pendek, Indonesia mungkin kehilangan potensi pendapatan dari ekspor listrik. Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi mendorong investasi industri yang jauh lebih besar. Jika Singapura dan negara lain memilih membangun industri di Indonesia, maka dampak ekonominya akan lebih signifikan. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan basis industri nasional. Nilai tambah yang dihasilkan akan jauh melampaui pendapatan dari penjualan listrik semata. Namun, kebijakan ini juga menuntut kesiapan domestik. Indonesia harus memastikan bahwa regulasi, infrastruktur, dan iklim investasi benar-benar mendukung. Tanpa kesiapan tersebut, penolakan ekspor listrik bisa menjadi bumerang. Proyek-proyek EBT membutuhkan kepastian pasar dan kepastian regulasi. Jika industri dalam negeri tidak siap menyerap listrik hijau, maka proyek energi berpotensi mangkrak atau tidak optimal. Oleh karena itu, sikap tegas harus diiringi dengan kebijakan pendukung yang konkret. Dalam konteks regional, langkah Indonesia ini bisa menjadi preseden penting. Negara-negara ASEAN lain akan melihat bahwa Indonesia tidak lagi pasif dalam hubungan ekonomi. Energi bersih menjadi alat tawar baru dalam diplomasi kawasan. Negara yang ingin memanfaatkan potensi energi Indonesia harus bersedia berkontribusi pada pembangunan nasional. Ini menandai pergeseran dari hubungan berbasis komoditas ke hubungan berbasis nilai tambah. Kesimpulannya, pernyataan "saya bilang tidak mau" bukan sekadar penolakan spontan, melainkan simbol perubahan strategi ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa transisi energi berjalan seiring dengan industrialisasi dan kedaulatan ekonomi. Hubungan Indonesia dan Singapura tetap penting, tetapi harus dibangun di atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Kedepan, kebijakan energi Indonesia diprediksi akan semakin selektif, strategis, dan berorientasi jangka panjang.
Jika konsisten dijalankan, Indonesia tidak hanya akan menjadi sumber energi hijau, tetapi pusat industri hijau yang menentukan arah ekonomi kawasan Asia Tenggara.